Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan final project dari pengolahan sinyal data yang bagian final project yang membahas tentang pembersihan noise sinyal audio menggunakan filter digital berbasis Python. Di sini kami ada 5 orang, yaitu Gula Mustafa, Misbahul Muflihin, Nurdin Al-Kahfi, Hasbi Abdullah, dan saya sendiri. Tujuan dari proyek ini adalah mengembangkan sebuah aplikasi interaktif berbasis Python yang efektif dalam membersihkan noise dari sinyal audio menggunakan teknik pemfilteran digital. Aplikasi ini mengimplementasikan fitur Butterworth dengan 3 jenis utama. Yang pertama ada low pass, kedua ada high pass, dan ketiga ada band pass. Untuk memproses audio, aplikasi ini menggunakan pustaka Librosa. Sementara perancangan filter dan penerapannya dilakukan secara CFI. Analisis sinyal dan di domain frekuensi dilakukan menggunakan Fast Forward Transform atau FFT dari NAMPI. Sebuah antarmuka grafis pengguna GUI yang fungsional telah dibuat menggunakan printer dan visualisasi hasilnya menggunakan Matplotlib. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap filter berhasil bekerja sesuai fungsinya, yaitu menekan noise pada rentang frekuensi yang ditargetkan. Aplikasi ini tidak hanya berhasil meningkatkan kualitas audio, tapi juga berfungsi sebagai alat edukasi yang baik untuk memahami prinsip-prinsip dasar pengolahan sinyal data. Di sini ada keywordnya yaitu pengolahan sinyal data, sinyal digital, PSD, filter digital, pengurangan noise filter, Butterworth, Python, visualisasi, sinyal, domain frekuensi. Pertama, pendahuluan. Sinyal audio sebagai presentasi digital dari gelombang suara adalah komponen fundamental dalam berbagai aplikasi teknologi. Namun dalam proses perekaman atau transmisi, sinyal ini rentan terhadap gangguan berupa noise yang dapat menurunkan kualitas suara secara signifikan. Noise dapat berupa desis, hiss, pada frekuensi tinggi, ataupun dengungan hum pada frekuensi rendah, ataupun gangguan yang lain tersebar di spektrum frekuensi. Oleh karena itu, diperlukan teknik pengolahan sinyal digital yang membersihkan sinyal dari noise tersebut sehingga kualitas audio dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan informasi penting di dalamnya. Proses ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi interaktif berbasis Python yang mengimplementasikan teknik filtering sinyal digital pada audio. Tujuan utama dari proyek ini adalah menerapkan berbagai jenis filter digital, yaitu low pass, high pass, dan band pass filter. Menyediakan antarmuka grafis GUI menggunakan pustaka Tinker agar pengguna dapat memuat data audio, memilih jenis filter, memilih hasil secara visual, serta menganalisis dan memvisualisasi efek filtering pada sinyal audio baik dalam domain waktu maupun domain frekuensi. Yang kedua, metode dan algoritma. Pengembangan aplikasi ini mengintegrasikan beberapa pustaka Python. Sinyal audio dapat dalam format .wav dimuat ke dalam memori menggunakan pustaka Librosa. Proses ini mengkonversikan data audio menjadi larik numerik NumPy array dan memperoleh sampling rate fs. Filter digital dirancang menggunakan pustaka CFI. Kami memilih filter Butterworth, sebuah jenis filter IR, karena karakteristiknya yang ideal. Perancangan filter dilakukan dengan fungsi CFI Signal Butter yang membutuhkan frekuensi cutoff atau FC atau frekuensi batas yang dinormalisasikan setelah koefisien filter B dan A didapatkan. Filter diterapkan pada sinyal audio menggunakan fungsi CFI Signal Filter. Untuk visualisasi,
Sinyal digital dalam domain frekuensi menggunakan Fast Fourier Transform (FFT) dari pustaka Navi. Analis ini mengubah representasi sinyal dari domain waktu secara spektrum frekuensi yang menunjukkan magnitudo relatif dari setiap komponen frekuensi yang membentuk sinyal. Antarmuka pengguna dibuat dengan printer dan visualisasi plot menggunakan Matplotlib. GUI ini menyediakan tombol untuk mengunggah file, tombol radio untuk memilih jenis filter, dan kotak input untuk frekuensi cutoff. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh yang lain. Ini akan saya lanjutkan. Yang ketiga, yaitu visualisasi hasil. Visualisasi memainkan peran kunci dalam mendemonstrasikan efektif filtering. Aplikasi ini menampilkan dua plot utama, yaitu plot domain waktu dan plot domain frekuensi. Dan apa itu plot domain waktu gitu kan? Plot ini menggambarkan amplitudo sinyal terhadap waktu. Sinyal asli dan yang difilter ditampilkan untuk menunjukkan perubahan pada bentuk gelombang. Pengurangan noise seperti desis frekuensi tinggi terlihat sebagai penghalusan pada gelombang sinyal yang difilter. Dan plot domain frekuensi itu adalah plot ini yang menunjukkan magnitudo sinyal terhadap frekuensi Hertz adalah bukti yang paling nyata dari kinerja filter. Setelah filtering, spektrum frekuensi sinyal yang difilter akan menunjukkan pelemahan atau bahkan penghilangan magnitudo pada rentang frekuensi yang ditolak oleh filter. Dan ini contoh dari frekuensi. Coba ke bawah, coba. Oke. Dan ini tampilan dari sinyal domain waktu dan ada juga dari frekuensi. Oke, segitu saja dari saya yang akan dilanjutkan dengan teman saya, Bila Mustafa. Dipersilahkan. Mana ini, Gulam? Sama Suaranya nggak ada sih. Ya, antum. Lama banget loh. Ayo, cek, cek, cek. Oke, Akmal Najib nanti dipotong ini. Aman kan? Aman. Nggak ono lagi suaramu. Sumpah. Ono. Nah, baru ada Gas, suaranya. langsung. Masa ngulangi mana? Ora. Iya, Ulang. analisis dan diskusi. Langsung.
Dipotong nanti Akmal Najib. Ayo mulai Gulam. Lanjut Langsung. ke bab 4, analisis dan diskusi. Dari hasil implementasi dan pengujian, dapat disimpulkan bahwa setiap filter bekerja sesuai fungsinya. Low pass filter berhasil menekan komponen frekuensi tinggi, efektif untuk membersihkan noise seperti desis, hiss, atau statik umumnya berada pada frekuensi tinggi. Di high pass filter berhasil menghilangkan noise berfrekuensi rendah seperti dengungan listrik, hum, atau suara humble. Di band pass filter terbukti mampu mengisolasi pita frekuensi tertentu yang sangat berguna untuk memisahkan sinyal utama dari noise yang berada di kedua sisi spektrum. Oke, lanjut ke kesimpulan dan potensi pengembangan. Proyek ini berhasil mencapai tujuannya dengan menciptakan aplikasi filtering audio digital yang efektif. Implementasi filter Butterworth digabungkan dengan visualisasi domain, waktu, dan frekuensi. Secara jelas mendemonstrasikan prinsip-prinsip dasar pengolahan sinyal digital. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat yang valid untuk membersihkan audio dari noise dan sebagai alat edukasi yang baik untuk memahami efek dari berbagai jenis filter. Potensi pengembangan. Beberapa area yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan fungsionalitas aplikasi ini adalah: 1. Penggunaan filter lain. Mengintegrasikan jenis filter IIR lain seperti Chebyshev atau Bessel untuk membandingkan karakteristik dan performa mereka. Kedua, pemrosesan audio real-time mengembangkan kemampuan untuk memproses audio secara real-time dari input mikrofon, bukan hanya dari file yang sudah ada. Yang ketiga, algoritma noise reduction canggih, menambahkan algoritma pengurangan noise yang lebih kompleks, seperti spectral subtraction atau Wiener filtering yang menggunakan analisis. Terus, statistik untuk memisahkan sinyal dari noise secara lebih cerdas. Keempat, ada fitur ekspor, menambahkan fungsionalitas untuk menyimpan sinyal audio yang sudah difilter ke file baru, sehingga pengguna dapat menggunakan hasilnya di luar aplikasi. Untuk referensinya seperti yang di laporan, setelah ini akan dilanjutkan dengan teman saya, Misbah, dilanjutkan ke kodenya. Oke, saya akan melanjutkan untuk tahap selanjutnya. Ya, yang pertama memperlihatkan kodenya. Ya, ini yang pertama untuk library atau pustaka yang kita gunakan seperti Tinker, NumPy, Librosa, Soundifest, Matplotlib, dan sebagainya. Oke, lanjut ke bawah. Nah, variabel-variabel utamanya tuh kita simpan di sini. Audio data, SR, fake, time, frekuensi, dan canvas. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini untuk memuat audio, load, file dialog, ASCOM file name. Nah, ini. Jadi nanti kalau kita ngupload soundnya, suara, nah itu dalam bentuk WAV. Nah, ini file namanya nanti keluar, oke. Terus lanjut. Nah, ini Librosa untuk memuat audio. Nah, jika sesuai dalam bentuk WAV, maka akan keluar sukses. File audio berhasil dimuat. Oke, lanjut. Nah, ini untuk memperbarui plot data audio asli. Nah, setelah di-upload kan nanti datanya keluar tuh.
data audio yang kita upload. Nah, jika misal tidak sesuai, bukan WAV atau audio yang diupload, maka akan error dan gagal memuat file. Oke, lanjut. Nah, di sini tempat untuk menerapkan filter berdasarkan pilihan pengguna. Nah, di sini jadi tempat untuk menerapkan filternya di sini. Nah, jika belum belum upload, maka akan keluar peringatan seperti ini. Dan nah, ini untuk low pass yang pertama. Ya, low pass. Nah, 0 atau 2 ini. Oke, lanjut. Harus lebih. Nah, nanti kalau misal belum diisi, maka akan keluar gini. Frekuensi harus lebih besar dari 0 dan kurang dari frekuensi nihilist. Oke. Terus lanjut ke high pass. Ya, seperti yang low pass tadi, sama saja. Tapi ini bedanya untuk high pass. Oke, lanjut ke band pass. Ini band pass. Dia jadi nanti ada dua inputnya. Dua input. Oke, lanjut. Nah, ini menerapkan filter. Setelah kita input tadi, nanti akan diterapkan dan akan keluar sukses. Filter berhasil ditetapkan. Oke, lanjut. Ini menggunakan sound device untuk memutar audio, jadi bisa diputar juga nanti audionya yang telah kita upload. Oke, lanjut. Nah, setelah ini kan tadi sudah kita filter. Nah, nanti akan ada ini penghapusan plot sebelumnya. Sebelum dikasih filter itu dihapus ini ya. Oke, perlu domain waktu ya, ini untuk waktu. Sini yang domain frekuensi, untuk frekuensi outputnya nanti ada gambar. Oke, terus nah ini untuk memperbarui kanvas, tempat gambarnya keluar nanti. Oke, dan ini panel kontrol, tombol. Nah, tombol pilihan filter juga. Ya, nah ini yang bawah ini tombol-tombol semua. Tombol terapkan filter, bar audio. Nah, oke, sekarang langsung saja kita lanjut ke aplikasinya. Wah, lama banget aja. Nah, ini untuk aplikasinya. Untuk aplikasinya ya tampilannya seperti ini. Pertama kita bisa mengunggah audio. Nah, ini karena saya sudah selesai mengupload audio, maka akan keluar seperti ini. File audio berhasil dimuat. Oke. Nah, ini. Pertama jenis filter. Misal kita ingin menambahkan low pass nih. Kita isi frekuensi ya 1 lah. Kita terapkan filternya. Low pass 1. Dan akan muncul. Nah, seperti ini. Jika pakai filter low pass 1. Oke, sekarang kita beralih ke high pass. High pass kita pakai frekuensi 1 juga ya. Oke, filter high pass berhasil diterapkan. Nah, maka akan muncul ini seperti ini. Seperti ya yang pertama tadi. Sama. Nah, lalu kita beralih ke band pass. Nah, band pass ini frekuensi satunya 1 dan frekuensi 2-nya tuh harus lebih besar dari ini. Misal 2 nih, terapkan. Oke,
filter bandpass berhasil diterapkan. Nah, maka akan muncul hasilnya. Nah, seperti ini. Maka sejajar lalu naik. Nah, ini frekuensi waktu dan apa? Nah, setelah selesai ini bisa diputar. Ini sebelum ada ya, sekian dari saya. Ini sekian dari kelompok kita yang telah mempresentasikan final project. Nah, saya sebagai penutupnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.